Halo sahabat catur, kali ini kita akan membahas salah satu partai catur yang legendaris dan penuh pelajaran. George Thomas melawan Emmanuel Shapira, dimainkan di Antwerp tahun 1932. Pertarungan ini menampilkan kreativitas luar biasa dari Sir George Thomas, seorang master catur yang juga atlet multi talenta. Dengan pembukaan Sisilia yang diubah menjadi variasi tertutup, Thomas berhasil membangun serangan yang menawan dan berakhir dengan kemenangan yang sangat mengesankan di langkah ke-10. Apa rahasia di balik langkah-langkah gemilang Thomas? Bagaimana ia bisa menaklukkan Shapira dalam pertarungan strategi dan teknik yang begitu indah? Mari kita pelajari bersama dan temukan inspirasi dari permainan klasik ini. Jangan lupa siapkan papan catur Anda karena partai ini akan membuat Anda terpukau. Selamat menyaksikan. Pertarungan dibuka oleh George Thomas dengan pion E4, dibalas dengan pion C5. Dilanjutkan kuda F3, dibalas oleh Emmanuel Shapira, kuda ke F6. Dilanjutkan kuda putih C3. Ini adalah pembukaan Sisilia, dibalas oleh hitam dengan pion D5. Dilanjutkan pion makan pion D5 dan dibalas kuda makan pion. Kemudian George Thomas langsung membangun serangan dengan gajah terangnya ke B5 sekak dan ditutup oleh hitam dengan gajah D7. Dilanjutkan kuda putih ke E5 memperkuat serangan, dan langkah hitam di sini adalah kuda pukul kuda di C3. Di posisi ini putih atau George Thomas tidak memakan kuda, melainkan lebih memilih menempatkan menteri ke F3. Ancaman skakmat di F7 dan dibalas oleh hitam dengan mendorong pion ke F6. Langkah selanjutnya putih kembali membuat serangan dengan menteri H5 sekak dan ditutup oleh hitam dengan pion ke G6. Dan di langkah selanjutnya putih langsung memakan pion G6 dengan kuda. Di posisi ini apabila hitam memakan kuda dengan pion, maka tentu saja putih langsung memakan pion dengan menteri dan skakmat. Maka di sini hitam tidak berani memakan kuda. Hitam lebih memilih mendorong rajanya ke F7. Dan di langkah selanjutnya yaitu langkah ke-10 adalah langkah yang membuat Emmanuel Shapira menyerah. Oke sahabat catur, mungkin ingin menebaknya kemanakah langkah yang diambil oleh George Thomas di langkah ke-10 ini. Silakan bisa di pause terlebih dahulu video ini. Oke sahabat catur, apakah sudah menemukan langkah berikutnya yang dilakukan oleh George Thomas? Ya, langkah yang diambil oleh George Thomas adalah kuda ke E5, sekak oleh menteri dan juga sekaligus sekak dengan kuda. Dan di posisi ini Emmanuel Shapira atau hitam menyerah. Kemenangan yang sangat cepat dan sangat luar biasa diperoleh oleh George Thomas. Oke sahabat catur, kita analisa di posisi ini kenapa hitam atau Emmanuel Shapira menyerah. Di sini raja hitam memiliki 3 langkah, yaitu raja ke G8 atau raja ke G7 dan raja ke E6. Kita analisa satu persatu. Apabila di sini raja hitam ke G8, maka tentu saja langsung skakmat oleh menteri putih ke F7. Dan apabila raja hitam ke G7, maka langkah selanjutnya adalah menteri putih ke F7 sekak, dan raja hitam hanya bisa ke H6. Dan langkah selanjutnya adalah
dengan mendorong pion ke D3 dan skak mat. Kita kembali di posisi ini. Apabila raja hitam ke E6, maka langkah terbaik putih adalah skak dengan gajah ke C4. Dan raja hanya bisa bergeser ke D6. Dan langkah selanjutnya, langkah terbaik untuk putih adalah dengan skak oleh kuda ke F7. Dan sekaligus di sini mengancam menteri hitam. Jika raja hitam ke C7, maka kuda memukul menteri. Dipastikan di sini menteri hitam akan hilang. Maka di posisi seperti ini akan sangat mudah bagi putih untuk mengalahkan hitam. Sehingga Emanuel Sapira mengaku kalah atau menyerah di langkah ke-10. Oke sahabat catur, demikianlah analisa untuk pertarungan antara George Thomas melawan Emanuel Sapira yang dimenangkan oleh George Thomas di langkah ke-10. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan catur kita semuanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.